Halo, selamat malam. Anda menyaksikan Konspirasi Prabu. Seperti biasa, kami akan terus hadirkan tamu-tamu istimewa di Konspirasi Prabu. Kali ini tamunya super istimewa karena sedang ramai dibicarakan di mana-mana. Kita langsung saja lihat kameranya bergeser. Ada siapa di ruangan kita hari ini? Bapak Erick Thohir, Menteri BUMN. Tapi kali ini mohon izin nih, mohon izin. Kita ngomong nggak pakai Menteri BUMN dulu ya? Iyalah, Jadi, ini kan individu. Individu. Saya panggilnya kalau gitu Pak Erick aja. Ya, karena atau ini Kak Erick. acara berat. 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 Kenapa? Bayangin, sudah konspirasi, yang bawa acara revolusi. Serem ini. Bener juga. Itu saya baru kepikiran tuh. Berat banget ya punya nama program Konspirasi Prabu. Kita mau bicarain tentang rencananya Pak Erick mendaftarkan diri sebagai ketum PSSI. Ini kan rame, viral, banyak yang pro, banyak sih yang pro. Tapi yang kontra juga banyak, Pak. Saya juga pengen Bapak melihat suara-suara yang kontra seperti apa. Ya. Nah, sebelum kita ngobrol, saya mau bawa Anda semua untuk melihat dulu seperti apa rencana Pak Erick Thohir ketika mendaftarkan dirinya sebagai caketum PSSI. Pengalaman seorang Erick Thohir di dunia olahraga tidak diragukan lagi, terutama sepak bola. Di dunia sepak bola, Menteri BUMN ini pernah menjadi Presiden Inter Milan, salah satu klub terbesar di kasta tertinggi Serie A Liga Italia. Erick juga pernah punya menjadi pemegang saham mayoritas di DC United, klub sepak bola Liga Amerika Serikat. Sementara di tanah air, Erick adalah salah seorang pemilik klub Persis Solo dan juga komisaris Persib Bandung. Kini dengan pengalamannya di dunia sepak bola, Erick Thohir siap maju menjadi PSSI 1. Maju sebagai salah seorang kandidat ketua umum PSSI untuk periode 2023-2027, Erick bertekad memajukan industri sepak bola di Indonesia. Baik, kita langsung saja berbincang-bincang dengan Bapak Erick Thohir. Saya minta produser untuk menunjukkan ya foto ketika Pak Erick Thohir menuju ke PSSI dan mendaftarkan dirinya sebagai caketum PSSI. Boleh ditunjukkan di layar kita di belakang teman-teman semua. Nah, ini Pak Erick, kalau lihat gambar gini ya. Ini kayaknya Pak Erick rame banget nih. Yang nganterin Pak Erick Thohir. Tuh lihat. Apalagi ini gambar epik sekali nih Pak Erick. Tapi ada pertanyaan dari kubu sebelah juga mengatakan, ini kayaknya kok Pak Erick ini treatmentnya spesial. Kalau Pak Erick yang nganternya banyak, dibawa ke dalam ruangan, yang lain nggak kayak begitu Pak Erick. Ya. Kenapa bisa kayak begitu ya? Ya mungkin kan alhamdulillah dipercaya gitu. Yang mendampingin banyak tokoh-tokoh muda, tokoh-tokoh sepak bola, yang selama ini sangat mendalami sepak bola. Nah, ketika mereka ingin mendaftarkan dan mereka minta saya hadir, ya itu sebuah kehormatan. Awalnya justru saya terpikir itu akan ada di lobi. Karena itu saya cukup lama waktu itu di lobi mencari meja pendaftaran itu. Karena jumlahnya kan cukup banyak. Tetapi dari PSSI bilang enggak, ke atas, ke lantai 6. Akhirnya kita ke lantai 6, ternyata di situ ada sebuah ruangan yang di situ. Itu pun tidak cukup ruangannya, karena medianya juga banyak dan sempat saya lihat beberapa rekan juga tidak masuk akhirnya. Dan saya rasa ini bukan sesuatu yang spesial, ini sebuah hal yang lumrah ketika jumlah daripada yang hadir lebih banyak daripada kapasitas atau ruangan yang disiapkan. Itu hal yang lumrah lah. Dan kita juga nggak mau justru nanti malah membahayakan daripada pihak-pihak yang hadir itu. Jadi masalah keamanan kalau begitu ya, lebih ke arah situ. Keamanan, juga tentu partisipasi yang memang sangat banyak saat itu gitu. Dan di luar ekspektasi. Media yang meliput juga banyak sekali waktu itu. Ya, media kami juga meliput juga. Banyak sekali waktu itu. Jadi bukan keistimewaan ya, yakin nih Pak? Saya rasa tidak ada yang istimewa, semuanya lumrah-lumrah saja. Dan saya yakin, apalagi kemarin Ketua Umum Pak Iwan juga sudah memposisikan dia tidak mencalonkan lagi. Artinya apa? Dia ingin memastikan
pemilihan ini berjalan dengan baik dan lancar. Itu sesuatu yang buat saya apresiasi, berarti kan dia menjunjung tinggi juga fair play lah semua, yang dia ingin mengawal ini supaya baik gitu. Yang dukung banyak sekali ya Pak Erick kalau dilihat dari selebritas, ada Raffi Ahmad, terus Baim, Atta, siapa lagi ya? Saya catat. Oh, kemudian juga ada Kaesang, Hunter. Di beberapa media juga Gibran sudah memberikan komentar. Ini ada muncul ya konstruksi pemikiran. Wah, nih Pak Erick Thohir nih kayaknya diminta istana jangan-jangan untuk daftar di ketua PSSI ini. Sebetulnya gimana? Ini saya rasa pemikiran yang salah. Kenapa? Orang kadang-kadang lupa bahwa Erick Thohir itu di dunia olahraga sudah sangat lama. Di bola basket aja itu dari tahun 1998-99 waktu itu. Lalu saya masuk, diminta waktu itu untuk memperbaiki Persija zaman Pak Sutioso tahun 2022 sampai 2024. Alhamdulillah juara aja. Ya kan Persija juara loh. Lalu juga waktu itu diminta Pak Umuh dan Pak Glenn bagaimana bisa Persib lebih baik. Ya ikut juga gitu. Dan yang terakhir Persis Solo. Saya rasa track record itu sih bukan sesuatu yang perlu diperdebatkan lagi. Saya juga pernah dipercaya juga untuk menjadi ketua Asian Games. Jadi dunia olahraga ini dunia ya kita banget lah gitu loh. Jangan sepak bola yang sangat bagus ini buat tentu harapan masyarakat dicampur adukan dengan politik. Ya kita harus posisikan itu ya. Dan sepak bola dunia olahraga ini kan benar jiwa kita, jiwa saya juga gitu. Jadi jangan pernah juga nanti campur-campur. Karena kenapa? Kalau dicampur-campur nanti rusak. Ya, dan tentu dukungan politik penting. Artinya apa? Dukungan pemerintah. Ya, tidak ada yang namanya persepak bolaan itu di sebuah negara sukses karena kerja sendiri-sendiri. Kita bisa lihat bagaimana Jepang di tahun 1991 mempunyai roadmap sepak bola Jepang 100 tahun. Nggak kebayang 100 tahun. Ternyata apa? Setelah beberapa tahun mereka membangun dan kemarin terbukti lagi di tahun 2022 sepak bola Jepang masuk lagi ke Piala Dunia. Dan sistem permainan itu benar-benar bukan individu, permainan tim seperti kultur bangsa Jepang. Nah inilah yang saya rasa peran daripada kerjasama semua stakeholder, supporter, pemerintah, pemilik klub, pemilik media, itu harus bersatu untuk supaya kita punya sepak bola yang baik gitu. Pak Sekap, Mas Pram sudah bilang kalau Pak Erick Thohir sudah minta izin sama Presiden untuk daftar ke PSSI ini. Waktu itu dialognya seperti apa? Perbincangannya Saya seperti bilang, Bapak, ini banyak sekali yang ingin mendaftarkan. Pandangan Bapak apa? Ya bagus, ini sudah saatnya. Bagaimana PSSI dan pemerintah bersama-sama bangun sepak bola Indonesia. Silahkan ya. Saya rasa ini kan cita-cita yang baik buat semua. Jangan juga cita-cita membangun sepak bola nasional ini menjadi tentu target individu. Tidak. Ini harus jadi target bersama gitu. Nah karena itu saya waktu mendaftarkan statement saya kan simple. Sudah banyak teori, banyak konsep. Tapi ini perlu nyali aja. Nyali dalam arti supaya sepak bola kita bersih dan berprestasi. Kenapa? Kenapa saya bicara nyali? Karena pasti banyak keputusan yang akan terjadi itu juga banyak kontroversinya nanti. Pemilihan pemain, kenapa pemilih pemain ini? Kenapa wasit ini dipertahankan padahal sudah punya performance kemarin di game sebelumnya jelek. Oh kenapa pelatih tim nasional seperti ini? Kemarin baru aja kalah. Ini pasti sebuah kontroversi. Kenapa? Karena sepak bola itu memang jiwanya masyarakat gitu. Di seluruh dunia seperti ini. Kecuali negara yang sepak bola tidak nomor 1 gitu. Ya. Tapi kebanyakan seperti itu selalu kontroversi. Nah jadi artinya perlu nyali untuk mengambil keputusan yang baik. Bukan untuk kepentingan diri sendiri. Nah ini yang saya sangat wanti-wanti kemarin juga waktu saya diminta bicara dengan teman-teman yang ikut mendaftar, saya bilang ayo kita buat rule of the game atau aturan yang kita hormati semua, termasuk saya gitu. Kalau tidak ada aturannya nggak bisa. Aturan kayak gimana maksudnya Loh, Pak Erick? aturan nanti bagaimana kita mempunyai liga yang baik.
Ingat loh, kalau kita lihat apa sih kemarin saya kebetulan ada tugas kerja ke lapangan. Saya waktu itu ngecek harga bahan pokok waktu itu untuk memastikan ini kan yang namanya Ramadan sudah dekat. Kemarin Nataru harga cukup baik. Nah, ketika saya turun memastikan itu banyak masyarakat, Pak Erik, ya masyarakat bawah loh. Ini bukan kita bicara siapa-siapa, masyarakat yang benar-benar murni. Ya, Pak, titip ya PSSI, titip ya. Saya langsung bilang, belum jadi, enggak Pak, tapi titip Pak. Artinya apa? Sudah sedemikian jenuh masyarakat dengan sepak bola kita. Nah ini yang saya rasa jangan sampai ikhtiar atau kemauan itu nanti dikotori oleh justru kepentingan-kepentingan individu yang akhirnya memporak-porandakan mimpi besar kita. Sama seperti makanya saya angkat. Jepang punya roadmap 100 tahun sepak bola. Tanpa memikirkan siapa ketua PSSI-nya, siapa presidennya. Nggak dipikirin tuh, yang penting 100 tahun. Ayo semua duduk sama-sama mengawal peta 100 tahun Jepang sepak bola itu. Dan bisa dibilang sukses ya. Sangat sukses. Dan yang nggak tahan itu kan sampai kulturnya. Ya, bagaimana ketika tim sepak bola selesai bertanding, lokernya bersih. Penontonnya, sampahnya dikumpulin gitu. Itu kan tidak hanya sepak bolanya, tapi mempresentasikan itulah kultur kita. Bahkan di permainan sepak bolanya itu kultur mereka. Itu yang saya rasa kita harus menjadi perhatian gitu. Jadi jangan hanya sepak bolanya. Hal-hal banyak yang lain yang saya rasa harus kita perbaiki sama-sama gitu. Saya terus terang Pak Erik, saat Pak Erik kemarin konpres, kalimat yang paling saya tertarik adalah terlalu banyak teori. Semua orang tahu bagaimana caranya membenahi sepak bola, tapi butuhnya nyali, gitu ya. Ya, bukan memang, nyala. Loh, kalau kita bicara di BUMN, apa sih yang pertama saya lakukan? Bersih-bersih juga kok. Bersih-bersih BUMN. Itu perlu apa? Ya perlu yang namanya keteguhan supaya tidak konflik of interest, bagaimana BUMN-nya bisa baik gitu. Nyali tadi itu ya. Nah, tapi di sini kenapa saya ambil nyali? Karena ini kita berhubungan dengan masyarakat yang lebih luas lagi gitu. Dan ini supporter-supporter yang memang ya mereka itu kalau udah nonton bola udah gitu. Ini loh, apalagi mendukung klubnya. Nah, pasti lebih kontroversi. Nah, itulah kenapa saya memposisikan harus lebih kuat lagi, lebih teguh lagi, harus bernyali lagi. Kompleksitasnya lebih berat dari BUMN karena ini benar-benar masyarakat. Kompleksitasnya lebih berat. Ya, kalau BUMN kan lebih korporasi. Nah, impact-nya ke masyarakat. Kalau ini memang dibalik. Ini jiwanya masyarakat yang kita mau manage gitu, jangan dikebalik. Jangan berpikirnya hanya kita ini duduk berkuasa, kita perbaiki PSSI. Salah. Kita di PSSI ini harus banyak mendengar. Banyak mendengar aspirasi, keinginan dari masyarakat, supporter, semua jiwa-jiwa yang pernah terkecewakan karena ada harapan besar dengan sepak bola Indonesia. Itu yang saya rasa tidak mudah dan berat. Kayaknya Pak Erik sudah memetakan sekali ini permasalahan PSSI itu apa begitu. Ya, kembali kan di dunia sepak bola bukan sesuatu yang baru buat saya. Saya mengikuti. Cuman saya kan selama ini tidak pernah ingin dikonotasikan, ini masuk karena titik-titik, enggak lah. Saya sih, dan kebetulan momen ini tepat ketika banyak voters menginginkan. Gitu. Dan itulah yang saya ketuk hati mereka. Ayo, kalau kita sama-sama ingin perbaikin, kita semua juga harus perbaiki diri kita. Dan pemilihan ini, tanggal 16 Februari, ini bukan siapa dan kenapa. Tapi hatinya memang sama, punya visi sepak bola seperti ini. Pakai hati. Kalau nggak pakai hati, jangan, percuma, saya bilang. Dan saya juga tidak mau menjadi figur yang akhirnya membohongi ekspektasi masyarakat. Memang bicara nyali lawan siapa sih Pak? Siapa saja yang mau dilawan pakai nyalinya Pak Erik Thohir? Ya, ini yang dilawan ini kan sistem, bukan individu. Kita dalam hal ini bukan bertarung, tapi memang kita harus bongkar dan pasang fondasi yang baik gitu.
Nah, pasti itu ada hal-hal yang tidak mengembirakan semua pihak. Ya, tapi ya kita harus hadapi. Pak Erick siap Ini dengan itu, masalahnya bukan karena apa-apa. Ini emang sudah terlalu lama masyarakat Indonesia berharap sepak bola yang seperti mereka persepsikan baik gitu. Terutama kita harus awali dari sepak bola yang bersih. Itu dulu aja. Sepak bola yang bersih itu dulu. Yang sekarang kotor, Pak ya? Iya. Dan Sekotor itu apa? bukan rahasia umum kok, silahkan tanya ya kan. Oke. Kemarin ada survei saya lihat kan semua kebanyakan juga kalau habis pertandingan sepak bola kadang-kadang kenapa? Ya ini benar nggak hasilnya? Coba gimana kalau sebuah pertandingan yang disiarkan sebuah media atau banyak media yang hasilnya dipertanyakan? Match fixing itu. Ya, Pak, ya? atau match fixing atau apa, saya nggak mau terlalu dalam, nanti kita lihat aja, ya kan. Tapi itu yang harus kita lakukan gitu. Dan gini loh, sepak bola ini harus kita kembali bikin indah gitu. Orang tertawa, ya kan, bisa membawa keluarga, bisa menjadi. Kalau ini kan ketakutan. Ya, ini yang kita harus jaga gitu. Padahal percayalah, di sepak bola itu kan sebenarnya karena saking menjiwai, ya. Saya rasa nih kalau yang namanya support sepak bola atau yang seneng bola itu, sebenarnya bola itu kan nyusahin diri. Kenapa coba? Ayo kenapa? Ya harus datang jauh-jauh. Datang Bukan. ke Coba nih, stadion. lihat nih ya. Ah. Timnya kalah, nggak bisa tidur. Ya kan? Aduh kalah. Itu kenapa nggak dipasing udah kosong gitu kan? Akhirnya kalah gitu. Coba, Iya, betul nggak? Iya. Menang, iya. nggak bisa tidur juga. Senyum-senyum. Saking Wah, happy-nya. menang. Udah 20 tahun nggak pernah nggak pernah menang. Oh, nggak bisa tidur tuh, ya kan? Nah, ada lagi. Seri pun nggak bisa tidur. Kenapa? Pikirannya apa? Waktu seri. Aduh, kenapa seri? Mustinya menang lagi. Bukan dipikirin, aduh, untung nggak kalah ya. Ah, udahlah kita. Udah. Ekspektasi tinggi ya. Itu. Main bola. Oke, Pak Erick, nanti kita Jadi akan bicara ekspektasi lagi. ini yang saya rasa tadi kenapa Iya, kita harus punya nyali, benar-benar tidak konflik, harus buat perbaikan, dan ini kita harus bongkar sistemnya semua. Saya setuju bagian itu. Nanti tentang konflik saya ingin bicara lagi lebih dalam tentang konflik kepentingan. Kalau misalnya Anda jadi Ya. sebagai ketum PSSI. Saat lagi tetap bersama kami di Konspirasi Prabu.